Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yafan Adiansa. Perkenalkan, nama saya Fadel Hamizan. Dan perkenalkan, nama saya Laksamana Deva Permana. B. Rumusan masalah. 1. Banyaknya persenjangan sosial di Indonesia. 2. Banyaknya pengangguran yang tidak memiliki tempat untuk hidup. 3. Kurangnya pendidikan kepada remaja untuk bersaing di luar sana. C. Tujuan untuk mengetahui masalah persenjangan sosial yang ada di Indonesia serta cara untuk mengatasinya dan memahami apa-apa saja yang harus dilakukan dalam persenjangan sosial. Bab 2. Isi. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kurangnya tingkat pendidikan, kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus, serta bertambahnya pengangguran yang merupakan faktor terjadinya kemiskinan, di mana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan adanya keterkaitan. Tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan atau dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi, terdapat hubungan segitiga antara pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan, dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan merupakan hubungan dua arah. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Lima besar provinsi Indonesia dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2014. Nomor 1, Jawa Timur 4.788, Jawa Tengah 4.654, Jawa Barat 4.765, Sumatera Utara 1.350, Sumatera Selatan 1.058, 83 penduduk. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2014 berada pada urutan kedua di Indonesia, yakni setelah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.748 jiwa. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota. Dalam beberapa aspek terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. Dari aspek luas wilayah kabupaten relatif lebih luas daripada kota. Di wilayah kota tidak terdapat desa, hanya dibentuk dari kecamatan dan kelurahan. Menurut Widodo 2006, pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah usaha pemerintah atau pihak-pihak terkait yang bersifat multidimensional yang meliputi perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal, yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta perluasan kesempatan kerja. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, meningkatnya taraf hidup yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan dan pendapatan di berbagai daerah, tersedia lapangan kerja yang banyak sehingga dapat meminimumkan jumlah pengangguran, pemerataan pendidikan, dan memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan di berbagai bidang ekonomi yang diikuti dengan perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output dalam jangka waktu panjang. Pertumbuhan ekonomi hanyalah
satu dari beberapa aspek dari pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sendiri hanya membahas seputaran nilai output agregat yang meningkat dari waktu ke waktu, khususnya output agregat per kapita. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan terlaksanakan apabila tidak ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi, namun perlu digarisbawahi bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu bukan satu-satunya cara dalam mewujudkan pembangunan. Aspek lain seperti pendidikan, moral, etis kerja, politik, keamanan, dan lain-lain dapat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya dalam terlaksananya pembangunan ekonomi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tugas makalah ini menjelaskan banyaknya terjadi persenjangan sosial, terutama di Indonesia. Banyak orang miskin di Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan, terutama pengangguran, serta banyaknya pengangguran terdidik yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan juga banyak jumlah orang miskin di Indonesia. Satu-satunya cara untuk mencegah adalah dengan membangun Indonesia dari awal, mewujudkan pembangunan ekonomi di bidang pendidikan, politik, keamanan, dan mulai membangun ekonomi yang jujur, serta membangun Indonesia yang adil tanpa adanya korupsi. Saran dari saya, Indonesia harus berani dan mulai bertindak untuk memberantas ketidakadilan politik di bidang ekonomi, karena dapat menghancurkan ekonomi Indonesia dan memperburuk keadaan saat ini yang sudah buruk. Saran saya, banyaknya pengangguran dan orang-orang miskin di Indonesia adalah karena kurangnya pendidikan. Karena itu, mereka sulit beradaptasi pada saat ini dan terjadilah banyak anak muda menjadi pengangguran. Menurut saran saya, orang-orang yang bisa membuka lapangan usaha harus menyediakan lowongan kerja agar orang yang pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan. Serta untuk orang kaya, janganlah melakukan yang namanya korupsi dan adil dalam segala aspek, serta tidak menindas orang-orang miskin dan membantu mereka yang dalam kesusahan. Saya dari perwakilan kelompok 4. Jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang sopan dan tidak enak didengar, mohon maafkan kami. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you.